Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Hana Alia Siregar dari kelas A Antropologi Stambul 2020 dengan NIM 3203122034. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu teori dan juga masalah sosial, yaitu kesenjangan atau ketimpangan sosial. Langsung saja mulai dari pendahuluan. Kadar kemiskinan tidak lagi sekedar masalah kekurangan makanan, akan tetapi bagi warga masyarakat tertentu bahkan sudah mencapai tahap ekstrim di mana mereka sudah mulai kehabisan dan ketiadaan makanan. Potret kemiskinan itu terjadi sangat kontras karena sebagian warga masyarakat hidup dalam kekayaan, kelimpahan, sementara sebagian lainnya hidup dalam kekurangan. Kekayaan bagi sejumlah orang merupakan kemiskinan bagi sebagian orang lain. Tingkat kesenjangan yang tinggi tersebut sangat berbahaya, dan substansi dari kesenjangan adalah ketidakmerataan akses terhadap sumber daya ekonomi. Masalah kesenjangan adalah masalah keadilan yang berkaitan dengan masalah sosial. Masalah kesenjangan mempunyai kaitan erat dengan masalah kemiskinan. Kemiskinan muncul sebagai satu istilah yang menggambarkan sebuah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang berada dalam tingkatan kekurangan dibandingkan dengan standar kehidupan umum yang layak dalam masyarakat. Dan juga saat ini definisi tentang istilah kemiskinan itu semakin meluas, bukan hanya dalam aspek ekonomi, tetapi juga dalam dimensi sosial lainnya seperti kesehatan, pendidikan, bahkan politik. Dalam mendefinisikan dan membagi-bagi kemiskinan ke dalam berbagai aspek, diantaranya kemiskinan pendidikan, kemiskinan harta, kemiskinan moral, dan juga kemiskinan agama. Baik, adapun pendapat dari ahli mengenai kemiskinan kesenjangan sosial, yaitu dari Robert Chambers. Robert Chambers menjelaskan bahwa kesenjangan sosial adalah seluruh gejala yang muncul di dalam lapisan masyarakat yang disebabkan karena adanya bentuk perbedaan dalam hal keuangan dan yang lainnya di antara masyarakat yang menempati suatu daerah tertentu. Adapun menurut Abad Bantu Zaman yang menyatakan bahwa kesenjangan sosial ialah suatu ketidakseimbangan sosial yang ada dalam masyarakat sehingga menjadikan suatu perbedaan yang sangat mencolok atau kontras, atau dapat juga diartikan sebagai keadaan di mana seseorang yang kaya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dan posisi yang lebih berkuasa daripada orang yang miskin. Adapun menurut Sujono Soekarto, dia menyatakan bahwa kesenjangan sosial merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan bagi kehidupan sosial. Adapun pendekatan teoritis untuk mengkaji kesenjangan sosial, yang pertama yaitu teori fungsionalisme struktural yang melihat ketimpangan sebagai suatu fakta sosial yang tak dapat terhindarkan. Bahkan pada level tertentu diharapkan. Kesenjangan memainkan peranan yang penting dalam sistem sosial. Teori ini berpendapat bahwa posisi tertentu di masyarakat memerlukan individu yang dilengkapi dengan skill, dan skill tersebut hanya dapat diperoleh dengan latihan yang memakan waktu dan biaya yang besar, sehingga layak untuk mendapatkan penghargaan yang besar. Berikutnya yaitu dari teori konflik yang melihat ketimpangan sebagai suatu hasil dominasi dari suatu kelompok terhadap kelompok lain. Hubungan antar kelompok bersifat konfliktual, di mana masing-masing menggunakan kepentingannya. Teori ini berpendapat bahwa kesenjangan sosial mencegah masyarakat banyak untuk mencapai kemajuan karena segelintir elit yang mempunyai kekuasaan dan kekayaan yang cenderung ingin mempertahankan posisinya atau bahkan meningkatkannya, sehingga kesenjangan antara kelas tetap bertahan ataupun meningkat. Ada berbagai faktor yang menyebabkan kesenjangan sosial. Yang pertama yaitu faktor perbedaan sumber daya alam. Lapisan tingkat ekonomi dalam sebuah daerah dipengaruhi oleh kekuatan sumber daya alam yang ada di daerahnya masing-masing. Tingkat perekonomian tersebut bisa saja meningkat jika sumber daya alam yang ada pada daerahnya bisa dikelola dengan baik. Yang kedua yaitu faktor kebijakan dari pemerintah. Pihak pemerintah dalam mengambil kebijakan pun turut menjadi faktor hadirnya kesenjangan sosial yang ada dalam lapisan masyarakat. Contohnya seperti kesenjangan program sosial yang hadir dalam masyarakat, seperti transmigrasi. Masyarakat pendatang biasanya cenderung lebih cepat berkembang daripada masyarakat asli daerah tersebut karena ada kesempatan yang besar dan diserahkan pada warga pendatang. Hal tersebut kemudian memicu untuk terjadinya kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat. Berikutnya faktor pengaruh dari globalisasi. Selain bisa dimanfaatkan untuk menuju ke kemajuan bersama, globalisasi ternyata juga bisa memicu lahirnya kesenjangan sosial ekonomi dari berbagai lapisan masyarakat. Kesenjangan sosial ekonomi tersebut lahir saat sebagian warga masyarakat dalam tidak mampu untuk beradaptasi dengan dan juga memanfaatkan globalisasi yang ada secara baik. Berikutnya faktor demografis. Kondisi demografis ditunjukkan dengan adanya tingkat pertumbuhan masyarakat.
adanya kesenjangan sosial dan karena produktivitas kerja masyarakat pada tiap daerah tidaklah sama. Berikutnya yaitu faktor letak dan kondisi geografis. Letak dan kondisi geografis pada suatu daerah umumnya mempengaruhi tingkat pembangunan pada daerah tersebut. Biasanya masyarakat yang tinggal di daerah dataran tinggi akan kesulitan untuk membangun infrastruktur daripada masyarakat lain yang tinggal di dataran rendah. Hal tersebut yang memicu mengapa mereka yang tinggal di dataran rendah lebih cepat berkembang, yang nantinya bisa melahirkan kesenjangan sosial. Adapun dampak dari kesenjangan sosial yaitu seperti akan meningkatkan tingkat kemiskinan dan pengangguran, target pasar yang akan menjadi tidak jelas, adapun akan menimbulkan sulitnya mencari tenaga kerja yang kompeten, maraknya tingkat kejahatan, dan lain sebagainya. Adapun banyak cara untuk menekan tingginya angka ketimpangan sosial, yaitu dengan cara memberikan pendidikan gratis ataupun dengan meningkatkan lapangan kerja untuk menekan tingginya tingkat pengangguran dan lain sebagainya. Adapun kenyataan di dunia nyata bagaimana masalah kesenjangan sosial ini bisa teraplikasikan seperti suatu peristiwa di mana jika seseorang mempunyai kendaraan polisi, maka ia bebas ditilang. Ketika adanya operasi kendaraan motor, seorang pengendara menyebutkan bahwa dirinya masih saudara dengan polisi di jajaran polsek atau polres setempat. Setelah mengetahui bahwa pengendara tersebut kenal koleganya yang juga polisi, ia tak jadi ditilang. Berbeda dengan rakyat jelata yang tidak punya kenalan polisi, ketika ia ditilang, ia tetap ditilang. Semua warga di mata hukum menjadi isapan jempol semata. Ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa adanya kesenjangan sosial, di mana mereka yang punya kekuatan berupa jaringan orang dalam bisa dengan mudah lepas dari jeratan hukum. Adapun contoh lainnya seperti seorang perempuan yang digaji lebih rendah ketimbang laki-laki. Di posisi atau jabatan yang sama, seorang perempuan mendapat gaji yang lebih rendah daripada laki-laki. Menurut manajemen perusahaan, hal itu disebabkan karena statusnya sebagai seorang perempuan yang mendapatkan hak istimewa berupa cuti yang lama jika dia sedang hamil. Padahal beban kerja yang diterima itu relatif sama. Dan juga hal ini menunjukkan bahwa gender menjadi alasan perbedaan pendapatan antara